Mama bahkan tidak berani banyak bicara karena sebelumnya sudah diingatkan bapak untuk menjaga ucapan selama melewati tempat tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi itu, mama hanya fokus menatap lurus ke depan. Ia tidak berani menoleh ke kanan ataupun kiri. Tiba-tiba dari kejauhan, rasanya berbeda. Aku mempercepat langkah menaiki tangga. Saat itu jumlah penumpang yang turun bahkan gak sampai 5 orang. Toko-toko di dalam stasiun sudah banyak yang tutup dan suasananya sangat gelap. Entah kenapa aku merasa seperti ada Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 714. Terima kasih yang sudah membeli tiket besok bertemu dengan saya dan Danu di pagelaran Malam Kliwon Pitung Tahun. Asik deh. Kita ketemu di M Block Space ya. Ya, sebelum nge-gym lemes ya. Makanya sebelum nge-gym minum pre-workout. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membutuhkan repetisi. Iya, melakukan tindakan-tindakan kurang senonoh. Aduh, ya Allah. Oke, Ya, ini cerita pertama dulu deh. cerita pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bimo, Mas Danu, dan teman-teman Kliwon. Perkenalkan, nama aku Intan, nama samaran. Cerita ini adalah pengalaman yang dialami oleh bapak, mama, dan aku saat masih duduk di bangku SD. Jujur aja, aku sendiri sudah gak terlalu ingat kejadian ini karena saat itu masih kecil. Oke. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2006-2008. Berarti sekarang umur berapa nih kakaknya nih, Mbak Intan nih? Meskipun mama juga sudah lupa tahun pastinya, tapi around tahun segitulah. Bapakku berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sedangkan mama berasal dari Kabupaten Takalar. Sekeluarga tinggal di Takalar, kami semua nih. Dan setiap tahunnya biasanya kami mudik ke kampung halaman bapak di Bulukumba. Setiap pulang kampung, kami selalu nginep di rumah sepupu bapak yang aku panggil tante. Sebagian besar keluarga bapak memang tinggal di desa itu. Sedangkan nenek tinggal di pusat kota Bulukumba yang cukup jauh dari sanak saudara lainnya. Kampung tante berada di sebuah desa yang akan aku samarkan dengan inisial desa S. Tapi dikasih tahu nih sama dia desanya. Letaknya cukup jauh dari pusat kota. Dan untuk mencapainya harus melewati hamparan perkebunan karet yang sangat luas. Untuk menuju ke sana sebenarnya ada 2 jalur. Jalur pertama memutar melewati jalan yang lebih aman. Sedangkan jalur kedua adalah jalan pintas yang membelah langsung area perkebunan karet. Saat itu, bapakku memilih jalur pintas karena hari sudah menjelang maghrib dan jika memutar, perjalanan akan jauh lebih lama. Jalan yang kami lalui hanya cukup untuk 1 kendaraan bermotor dan benar-benar berada di tengah perkebunan karet, jauh dari jalan raya maupun pemukiman warga. Sebelum memasuki area perkebunan, mama yang memang penakut sempat meminta agar kami menunggu pengendara lain lewat supaya tidak melintas sendirian. Namun semakin mendekati perkebunan, suasana justru semakin sepi. Rumah-rumah warga mulai menghilang dari pandangan. Perkampungan yang ramai sudah tertinggal jauh di belakang dan hanya tersisa lahan kosong sebelum memasuki kawasan perkebunan. Perjalanan terus berlanjut. Pengendara yang diharapkan mama untuk berpapasan pun tak kunjung muncul. Tanpa sadar, kami sudah berada di tengah perkebunan karet. Suasananya benar-benar sunyi. Yang terdengar hanya suara mesin motor yang kami kendarai. Mama bahkan tidak berani banyak bicara karena sebelumnya sudah diingatkan bapak untuk menjaga ucapan selama melewati tempat tersebut.
Di tengah perjalanan yang sepi itu, Mama hanya fokus menatap lurus ke depan. Ia tidak berani menoleh ke kanan ataupun kiri. Tiba-tiba dari kejauhan Mama melihat sebuah pohon karet besar yang roboh melintang di tengah jalan, seolah menghalangi jalur yang akan kami lewati. Mama mulai panik, namun ia memilih diam karena melihat bapak tetap terlihat tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Anehnya, semakin dekat kami menuju lokasi tersebut, pohon yang tadi terlihat jelas justru tidak ada. Tidak ada batang pohon tumbang. Tidak ada bekas robohan. Bahkan tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan pernah ada pohon yang menghalangi jalan. Mama merasa heran, tetapi tetap memilih diam hingga kami benar-benar keluar dari kawasan perkebunan. Setelah jarak kami cukup jauh dari area itu, Mama akhirnya memberanikan diri bertanya kepada bapak tentang apa yang baru saja ia lihat. Betapa terkejutnya Mama ketika bapak mengatakan bahwa beliau juga melihat hal yang sama. Apa yang dilihat Mama bukanlah halusinasi. Bapak kemudian bercerita bahwa kejadian-kejadian aneh seperti itu memang sering terjadi di perkebunan tersebut. Bahkan beliau sendiri pernah mengalami pengalaman mistis di sana. Namun untuk cerita itu mungkin akan aku bagikan di lain kesempatan. Selain pengalaman di perkebunan karet, ada satu kisah lain yang cukup terkenal di desa S ini. Cerita ini dialami oleh salah satu sepupu bapakku yang baru pulang sholat Jumat. Dalam perjalanan pulang, ia merasa diikuti seekor kambing. Kemanapun ia berjalan, kambing itu terus mengikuti dari belakang. Kebetulan omku ini memang terkenal agak usil. Bukannya merasa aneh, ia justru senang karena berpikir mendapatkan kambing gratis. Karena tidak melihat ada pemilik yang mencarinya, kambing tersebut akhirnya dibawa pulang. Sesampainya di rumah, omku memanggil saudaranya dan berniat menyembelih kambing itu. Saat semuanya sudah siap dan pisau bahkan sudah menempel di leher kambing, tiba-tiba sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Waduh. Kambing itu berubah jadi manusia. Dan kedua omku langsung terkejut setengah mati. Bahkan sosok yang berubah dari kambing itu pun terlihat sangat kaget. Karena Gimana? Kok dia kaget? karena hampir saja disembelih. Dua-duanya kaget. Bertiga berarti kaget semua tuh. Trio kaget. Kaget bahasa Inggrisnya apa? Shock. Shock trio. Waduh. Ternyata sosok tersebut adalah salah satu tetangga mereka sendiri. Kok bisa sih? Yang tinggal di desa S. Makhluk jadi-jadian itu kemudian memohon agar dilepaskan dan berjanji tidak akan mengganggu keluarga omku lagi. Akhirnya ia pun dilepaskan begitu saja. Cerita itu yang diceritakan langsung oleh bapakku. Menurut beliau, desa S, khususnya lorong tempat tinggal tanteku, memang terkenal memiliki aura mistis yang kuat. Bahkan sebelum aku lahir, bapak dan mama pernah tinggal di desa itu. Mereka sering dengar suara aneh pada malam hari, termasuk suara burung gagak yang hampir selalu terdengar setiap malam. Menurut warga setempat, suasana mistis di sana memang bukan rahasia lagi. Bahkan ada anggapan bahwa sebagian orang di desa tersebut memiliki ilmu-ilmu tertentu untuk memperkaya diri. Untuk kisah kambing jadi-jadian itu, jujur aja aku sendiri masih agak sulit mempercayainya. Namun bapakku selalu mengatakan bahwa kejadian seperti itu sudah dianggap biasa oleh sebagian warga di sana. Mungkin itu dulu cerita yang bisa aku bagikan. Maaf jika masih panjang dan berantakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari segala hal buruk. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa apa sih ini? Ada. Coba namanya Sampeang namanya. Hah? Desa Sampeang Di kota? di Bulukumba. Oh, Kalau di Talakar kan ininya. kampung maknya ya. Anjir.
Berarti iya desa-desa kayak gini tuh yang punya banyak orang ngelakoni kali ya. Di dalam desa itu tuh kayak kalau di Bali misalkan ada yang jalanin pengleakan gitu kan. Ya paham. Maksud saya gini loh. Kalau memang niat melakoni, lihat menuntut ilmu yang tuntas atau yang teliti. Maksud ngapain jadi kambing Pak? Itu. Terus gua Dan ngikutin orang tuh ngapain? Kalau kan resikonya besar ini. resikonya disembeli. Kaget kan lo? Enggak, maksud gua kalau lu punya ilmu untuk berubah Nah, jadi serigala, ya ih, jadi kelelawar, itu macan. nah jadi harimau. Monyet masih gak apa-apa deh. Monyet masih lincah lah. Nah, kera jadi-jadian tuh masih banyak. Iya. Kambing jadi-jadian tuh masalahnya kambing cuma 2 Pak. Apa? Ronaldo sama Messi. Wah, itu good. Nah, Iya. Kambing kan gepeng mukanya. Lu pilih yang lain lah binatangnya gitu. Ngikutin orang pulang Jumatan. Gue kasih tahu ya, film Sun Gokong aja kagak ada siluman kambing, bos. Ada kerbau, babi, kera. Lagi kambing. Mau jadiin catering lu? Apa gimana sih? Oh, tapi iblis kan kambing ya. Nggak ngikutin orang Pak. Bapomet nggak ngikutin orang di Mungkin belakang. maksud dia tuh gue pengen jadi sosok yang paling menyeramkan di dunia iblis. Makan lu tuh kambing. Nah. Ya kambing kacang lagi. Kambing conge. Kambingnya kambing kacang lagi. Aduh anjir maksud gue kayak apa sih? Mau disembel Ome sembarangan juga sih. Maksud gue kalau ada hewan ngikutin dia pulang kan bukan berarti jadi punya dia ya. Ya kan usil. Dia bilang lah. Masa gitu? Pisau udah siap. Tring jadi orang. Ya. Om. Kaget semua. Mental kan tuh. Iya, 3-3an. Terus Aneh. dilepaskan begitu saja. Telanjang. Babi ngepet. Nah ini kambing ngepet. Blow on banget ya anjir. Nuntut ilmu kurang teliti. Iya. Rapalannya salah tuh, meleset tuh. Ada misspelling. Iya. Kata Kurang gue itu teliti. sih, dia pengen jadi hantu atau sosok yang paling serem di dunia iblis. Ya kan, sama gurunya kamu jadi Bapomet. Nah, Bapomet kan setengah-setengah ya. Iya. Kepalanya kambing, badannya Iya. orang keker. Nah, ini utuh kambing. Tidak, saya tidak mau setengah-setengah, Iya. guru. Saya mau yang total. Oke, kalau itu permintaan kamu. Jadi kambing. Iya. Nek, Kalian ini ngikutin orang. Tidak ada ancaman apapun ini. ikutin orang pulang Jumatan. Bodoh banget. Nek. Lucu. Perkebunan karet tuh berarti isinya apa aja ya? IRC, Dalam swallow, sempak. sun swallow, Vivo, Fiesta, Kita ada di perkebunan karet. Bantamia, Tamiya. ban busa. Bener. Aduh. Ganjelan bearing ya. Iya, packing, Bagi karet. roller. Tapi tadi tuh berarti cuman gangguannya yang di perkebunan karet tuh apa, pohon tumbang gitu. Tapi nggak ada gitu Sebenarnya ya. iya. Gue kira tadi tuh simbolisasi yang tumbang tuh pocong gitu. Taunya cuman batang tumbang. Apa aja sih yang batang tumbang? Yang batang apa aja sih yang bisa tumbang sih? Kalau yang kita tahu kan batang numbangin orang kan. Bener. Tapi bisa tumbang juga Pak kalau udah lelah. Tadi ada perampakannya nggak sih? Kagak ada. Di perkebunan karet. Kagak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya.
hal-hal anehnya ya kayak gitu. Gubrak, kayak melintang tapi nggak ada sama sekali gitu. Iya, ternyata nggak ada yang jatuh. Tapi emang serem sih kebun karet tuh. Kebun karet terus bambu ya. Kalau gue sih ngelihat perkebunan yang serem tuh malah bukan kebun karet sih, gue pinus sih gue. Yang lebih menyeramkan menurut gue ya, kayak kebun pinus atau kebun sawit juga serem. Wah, kalau kebun sawit tuh ininya sih apa? Hewan. Ya iya, ular-ularnya Pak. Anaconda. Apa ya? Piton-piton. Beneran ngeri sih, beneran ngeri tuh kebun sawit tuh. Berbahaya anjir. Kalau nggak piton, harimau isinya. Iya. Nah Ngagetin. kalau karet tuh karena udah sering dengar cerita begini kali ya, emang serem aja gitu. Oh, sama ada satu ini kalau di kebun sawit, selain piton, harimau, sama ada satu konten kreator tuh. Siapa namanya yang botak? Iya lagi. Pak Vincent. Bukan. Seorang dua. Seorang dua. Seorang dua. Hah? Iya. Siapa? Siapa? Saya satu. Saya satu. Terus? Aduh, siapa sih namanya, lupa gue. Pak Vincent. Bukan, ada yang botak. Iya tahu gua. Itu kan dia orang sawit tuh. Yang sering kita ituin kan? Iya, yang yang kayak orang Hosen. Tidak begitu gitu. Siapa sih namanya? Pakai sifat pokoknya dia. Hai. Matanya pakai sifat. Apa? Tidak begitu. Bentar gue cari dulu dah. Aduh, siapa ya namanya ya? Iya, lupa. Oke, lanjut cerita berikutnya. Hai PMK, Mas Bimo, Mas Danu, dan semua teman Kliwon. Salam kenal, nama aku Dara. Ini nama samaran. Aku jadi ingin kirim cerita setelah mendengarkan episode 386 tentang Kuntilanak Merah Kampus E. Wah, udah 300 episode yang lalu itu. Oh iya. Kali ini aku mau cerita pengalaman saat diberi kesempatan melihat makhluk nggak kasat mata di Korea yang aku alami pada musim panas tahun 2019. Sebelumnya aku sudah beberapa kali pergi ke Korea. Perjalanan tahun 2019 itu adalah kunjunganku yang keempat. Karena aku cukup bisa berbahasa Korea dan sudah tidak canggung lagi, kali itu aku memutuskan untuk pergi sendirian. Aku masih ingat betul saat itu bulan Juni. Cuaca Seoul saat itu sedang sangat terik, mirip seperti Jakarta. Bedanya, langit Seoul tuh tampak bersih tanpa banyak awan. Sedangkan Jakarta biasanya masih dipenuhi awan. Salah satu tujuan perjalananku waktu itu adalah mengunjungi sebuah universitas wanita terkenal di Seoul untuk mencari informasi mengenai program sekolah bahasa. Sekitar pukul 11 siang aku tiba di sana. Gedung-gedung kampusnya bergaya Eropa klasik dan terlihat jelas bahwa sebagian besar bangunannya sudah cukup tua. Terakhir kali aku datang ke kampus itu adalah saat musim gugur 2018 bersama seorang teman. Suasananya sangat berbeda. Saat musim gugur, kampus terasa romantis dengan daun-daun maple yang memerah. Namun saat musim panas, suasananya terasa lebih rimbun dan teduh. Tetapi bangunan-bangunan tuanya justru memberi kesan yang agak menyeramkan. Seorang mahasiswi menunjukkan kepada aku sebuah gedung tata usaha. Saat tiba di sana, aku sempat ragu karena gedung itu terlihat sangat sepi dari luar. Padahal kampus sedang buka. Mungkin karena saat itu sedang libur musim panas, sehingga tidak banyak orang berlalu lalang. Selain itu, gedung administrasi tersebut berada cukup jauh dari pusat keramaian kampus. Aku masuk dan bicara dengan resepsionis menggunakan bahasa Korea. Jelasin bahwa aku ingin cari info mengenai sekolah bahasa. Karena bagian admin sedang rapat, aku diminta nunggu. Sudah sekitar 15 menit aku nunggu, tetapi rapat belum juga selesai. Karena merasa masih akan lama, aku meminta izin untuk pergi ke toilet. Toilet perempuan berada di ujung lorong yang sangat sepi. Padahal sedang musim panas, tetapi lorong yang kulewati terasa dingin sekali. Saat membuka pintu toilet, suasananya semakin membuat bulu kuduk berdiri.
Toilet itu hanya memiliki 2 bilik dan 2 wastafel. Penerangannya juga minim karena hanya mengandalkan cahaya matahari yang masuk dari ventilasi. Dari salah satu bilik terdengar suara air mengalir dari toilet seperti habis diflas. Bilik toilet di Korea biasanya memiliki jarak cukup tinggi dari lantai, sehingga kita bisa ngeliat apakah ada orang di dalam atau tidak. Saat kulihat ke bawah, tidak ada kaki siapapun. Namun suara di dalam bilik itu tetap terdengar jelas. Ada suara seperti orang sedang bergerak dan menggeser sesuatu. Aku langsung merinding. Tanpa pikir panjang, aku batalin niat untuk menggunakan toilet dan memilih kembali ke ruang tunggu. Singkat cerita, sore hingga malam harinya aku bertemu 2 teman lokal, sebut saja Ginny dan Bomi. Kami makan bersama, belanja, karaoke, lalu makan malam di sebuah resto yang cukup jauh dari guest house tempatku menginap. Di tengah obrolan, aku sempat cerita bahwa siang tadi aku mencari informasi sekolah bahasa di kampus E. Aku juga bilang kalau suasana gedung administrasinya itu terasa cukup menyeramkan. Saat itulah aku baru tahu bahwa adik Bomi ternyata kuliah di universitas yang sama. Bomi bertanya, gedung administrasi yang mana yang kumaksud? Aku menjelaskan bahwa gedungnya berada di belakang kampus, dekat gimnasium. Bomi terlihat bingung. Menurutnya, gedung administrasi universitas itu justru berada di bagian depan kampus. Bangunan besar yang banyak kacanya dan selalu ramai orang. Aku tetap bersikeras bahwa aku gak salah, karena aku bahkan ngambil brosur informasi dari sana. Saat itu aku memang sedikit heran, tapi gak terlalu memikirkannya lah. Jujur aja, aku juga sudah agak mabuk, sehingga tidak terlalu mengindahkan ucapan Bomi. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 12 kurang, kami memutuskan pulang. Karena Ginny dan Bomi tinggal di apartemen yang sama dan kondisi mereka cukup mabuk, aku membantu mencarikan taksi untuk mereka. Sementara itu, aku pulang menggunakan MRT karena lokasi guest house-ku cukup jauh dan biaya taksi akan sangat mahal. Sepanjang perjalanan, tidak ada hal aneh. Namun begitu keretaku tiba di stasiun tujuan, perasaan aneh mulai muncul. Saat keluar dari kereta, aku tiba-tiba merinding. Bukan karena suasana stasiunnya yang berada di bawah tanah dengan dinding bata merah tua. Rasanya berbeda. Aku mempercepat langkah menaiki tangga. Saat itu jumlah penumpang yang turun bahkan gak sampai 5 orang. Toko-toko di dalam stasiun sudah banyak yang tutup dan suasananya sangat gelap. Entah kenapa aku merasa seperti ada banyak bayangan di sekitarku. Sesampainya di atas, aku masih harus berjalan melewati gang-gang sempit menuju guest house. Lokasinya bukan di kawasan wisata, tapi di lingkungan perumahan lokal yang sangat tenang dan private. Jalannya menanjak, sempit, dan gelap. Persis seperti gang-gang yang sering muncul di drama Korea. Saat melewati tanjakan di samping sebuah sekolah dasar, aku berbelok di sebuah tikungan. Disitulah aku melihat ada seorang nenek berdiri di sana. Ia mengenakan pakaian paranormal tradisional Korea yang berwarna-warni, dengan rambut panjang yang dikepang. Wajahnya pucat pasi. Di tangannya terdapat kerincingan yang awalnya berbunyi pelan, lalu semakin lama semakin keras. Aku berusaha tidak menoleh ke arahnya. Namun sebelum sempat melewati tikungan itu, tiba-tiba kerincingan tersebut berbunyi semakin gaduh dan si nenek mulai berbicara kepadaku dalam bahasa Korea. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kamu bisa mendengar ini. Berarti kamu harus mengikutiku. Sumpah demi Tuhan, saat itu aku ingin menangis dan teriak. Tapi aku gak bisa. Aku hanya mampu berjalan semakin cepat sambil gemetar. Suara nenek itu terus terdengar jelas di telingaku, meskipun aku sudah berjalan lebih dari 10 meter. Bersamaan dengan itu tercium bau busuk seperti sampah bercampur amis seafood yang sudah membusuk. Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencoba menelpon Ginny dan Bomi. Gak ada jawaban. Mungkin mereka udah terlalu mabuk. Aku ingin menoleh dan memintanya berhenti mengikutiku, namun aku gak berani. Suara kerincingan dan suara nenek itu terasa sangat dekat.
seolah tepat berada di belakangku. Sepanjang jalan aku terus berdoa dalam hati. Saat akhirnya tiba di ujung tanjakan yang terdapat pos polisi, tiba-tiba telingaku berdengung sangat keras hingga terasa sakit. Aku langsung jongkok di depan gerbang pos polisi selama beberapa menit. Setelah sekitar 3 menit, suara itu perlahan menghilang. Barulah aku berani lanjut perjalanan ke guest house. Keesokan paginya, saat sarapan, aku menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik guest house. Jawabannya membuatku benar-benar terkejut. Ternyata sosok nenek paranormal itu memang sudah menjadi legenda di lingkungan tersebut. Bahkan menurutnya, warga setempat tidak berani melewati area itu sendirian saat malam hari setelah toko-toko tutup. Konon, sebelum sekolah dasar dibangun di sana, pernah ada sebuah gubuk kecil tempat nenek itu buka praktik paranormal. Karena hampir setiap malam ia berteriak dan mengamuk seperti orang kerasukan, banyak warga yang merasa terganggu. Suatu hari nenek itu ditemukan meninggal dunia setelah 2 hari gak terdengar suaranya. Menurut cerita warga, kalimat terakhir yang terdengar sebelum ia meninggal adalah, "Mau kemana kamu? Kemanapun kamu pergi, tujuanmu tidak akan pernah pulang." Sampai sekarang aku masih heran. Sepanjang hidupku aku belum pernah benar-benar melihat sosok seperti itu. Aku hanya pernah merasakan keberadaan mereka. Namun hari itu entah kenapa perasaanku jauh lebih peka dari biasanya. Oh ya, aku hampir lupa menggambarkan wajah nenek tersebut. Kulitnya sangat pucat. Pakaiannya memang berwarna-warni, tetapi terlihat lusuh dan kusam. Keriput di wajahnya juga tidak normal seperti orang tua pada umumnya. Kulitnya tampak sangat kering dan mengelupas di beberapa bagian. Tangannya yang menggenggam kerincingan terlihat menghitam. Sampai sekarang aku masih merinding setiap kali mengingat wajahnya. Sekian cerita dariku, maaf kalau ceritanya panjang ya. Terima kasih sudah membacakan ceritaku, mas-mas semua. Semoga suatu hari nanti aku kebagian tiket live podcast Malam Keliru di Jakarta. Selamat malam. Nah, ini waktunya untuk kamu bertemu PMK secara langsung ya. Nah, Mbak Dara yang hobi ke Korea. Ih, serem ya. Ini persis cerita teman Kliwon yang di Bangkok waktu itu. Ada yang ketemu sosok penari, tapi waktu itu seingat gue ya, dengan pakaian tradisional, terus joget-joget. Ih, serem. di Bangkok. Ini di Seoul, ibu kota Korsel. Serem gak ya, Korea tuh banyak ya. Berapa cerita dari Korea nih berarti banyak. Banyak. Tapi gue nggak tahu ya, kalau di luar negeri gue nggak ada rasa takut sama sekali dah. Sama orang luar negeri mau ke kuburan sini juga biasa aja kali. Iya kali. Ke Ubud gitu mah biasa aja. Tapi kita takut ya. Lah kalau di Ubud, Iya, gue kayak jalan-jalan gitu sendirian, even di atas jam 11 malam. Kemarin pas di Jepang, Warawiri udah pada tutup gitu, tapi ya udah aja. keren. Kagak takut gitu. Iya. Udah dalam hati orang Jepang, orang goblok nggak tahu aja. Iya. Hantu. Iya, hantu. Awas ada hantu. Mana hantu apa? Mau hantu apa? Nggak ada Nggak hantu ada apa? Jepang nggak ada hantu apa? Tarik ke PMK kali ya? Apa? Goblok. Bakal apaan? Lu harus ketemu si Rim. Sian tau. Lihat aja videonya, Karim belum lihat kan? Nanti ya. Oh iya, ntar kita kasih lihat deh. Ikonik kita. Ya, Mbak Dara, jangan lupa untuk beli tiket pagelaran Malam Kliwon biar bisa ketemu dan ngerasain langsung interaksi event PMK kayak apa sih. Itu dah. Itu mumpung masih ada tiketnya nih ya. Nggak tahu ya, ini udah H-1. Itu dia dah. Oke. Terima kasih. Kita mau lanjut. Nah, ini udah siap nih. Tuh. Udah silatnya udah keluar bunga-bunga. Dah, gue cabut. Bye-bye.